Si Sobo ini gelandang yang enak banget ditonton mainnya. Dia ini paket lengkap gelandang modern fisik, oke stamina badak, teknik bagus, dan jago bikin kejutan dari tendangan jarak jauh. Kadang kalau lihat Sobo main rasanya dia itu jantung tim. Dari cara dia menekan sampai umpan transisinya semuanya kuat dan berkarakter. Hungaria nggak ke Piala Dunia itu rugi banget soalnya Sobo ini pemain yang lahir buat panggung besar. Auranya itu aura pemimpin bisa ngangkat tim sendirian. Piala Dunia tanpa tendangan geledeknya dari luar kotak penalti jadi kurang greget. Dan yang lebih parah, Piala Dunia bakal kehilangan salah satu penendang bebas jarak jauh terbaik di dunia saat ini. Sekarang kita bahas lini serang. Dan jujur aja ini kayak versi mini dari lini serang Manchester United. Makin sering nonton Doku di Premier League, makin nyesek dia nggak main di Piala Dunia. Dia ini winger super energik. Tiap bola ke sayap orang pasti nungguin aksinya. Gue suka Doku karena dia liar energik tapi nyusahin banget buat bek lawan. Kecepatan oke, kaki jenjang menusuk ke ruang kosong dan semangat pressingnya gila-gilaan. Doku itu penting banget buat Denmark jago di kedua sayap nyerang dan bertahan. Cederanya dia jadi salah satu sebab Denmark kalah playoff. Denmark gagal ke Piala Dunia, bikin pemain eksplosif kayak Doku, kehilangan kesempatan buat bersinar secara global. Gue rasa Piala Dunia itu panggung yang pas banget buat tipe pemain kayak dia. Sekali solo run atau momen transisi orang langsung inget namanya. Sesko jelas jadi nama yang paling disayangkan di lini depan. Dia ini tipe striker idaman sepak bola modern. Postur tinggi, lari kencang, pergerakan cerdas, finishing kuat. Striker kayak Sesko ini cocok banget buat laga besar yang alot. Striker yang bisa bikin gol dari peluang minim, itu harganya mahal banget. Hebatnya Sesko, dia bukan cuma target man. Dia bisa turun narik bek lawan dan ngasih tekanan fisik yang berat ke bek tengah. Gara-gara Slovenia absen Piala Dunia, kehilangan striker muda potensial. Padahal sekali meledak di sini, dia bisa langsung jadi pemain elit Eropa. Mbeumo ini salah satu pemain Premier League yang gue akui stabil banget permainannya. Mungkin dia nggak seramai bintang-bintang Big Six, tapi kalau lihat pengaruhnya di lapangan, dia pemain yang berharga banget. Dia main di sayap kanan, tapi bisa menusuk ke dalam finishing dan dribblenya oke. Kemampuan satu lawan satunya gila, back lawan pasti segan. Kamerun nggak lolos Piala Dunia itu rugi, soalnya dia ini tipe pemain yang bisa menciptakan momen tak terduga. Entah itu tendangan melengkung, gocekan ke tengah, atau umpan silang. Mbeumo selalu bisa jadi pembeda kapan saja. Tapi setelah dengar skuad ini, kayaknya fans Manchester United malah senang. Karena ada 3 pemain mereka yang nggak ikut Piala Dunia. Nama seperti Sandro Tonali atau Carlos Baleba juga jadi incaran mereka. Oke, finalnya nih bro. Kiper Donnarumma bek kiri, Milos Kerkez bek kanan, Ola Aina. Duet bek tengahnya Fikayo Tomori dan Anderson. Sandro Tonali jadi double pivot dengan Mikkel Damsgaard sebagai gelandang serang. Sesko jadi ujung tombak didampingi Doku dan Mbeumo di sayap. Menurut kalian skuad ini kurang siapa lagi? Coba komen di bawah ya, model. Piala Dunia itu panggungnya para bintang buat bersinar. Tapi lucunya, jago di Liga Inggris bukan jaminan bisa ikut serta musim panas ini. Padahal itu turnamen paling bergengsi. Banyak banget pemain top yang bisa jadi pembeda, bahkan jadi sorotan, tapi akhirnya cuma nonton dari TV. Dan pas semua nama itu disusun, jadi satu tim baru kerasa betapa nyeseknya. Dari kiper sampai striker ini beneran skuad gokil, bukan kaleng-kaleng. Kalau lihat daftar pemain Premier League yang absen, nama yang paling bikin nyesek jelas Donnarumma. Jujur aja susah nerima kiper sekelas dia nggak ada di pesta bola terbesar. Cuma lihat dia di gawang aja udah bikin adem. Jangkauannya panjang, refleks jarak dekatnya gila, soal mental di laga besar nggak perlu diragukan. Donnarumma itu kiper yang lahir buat momen-momen krusial. Sayang banget bukan cuma buat dia, tapi juga buat penonton. Seorang juara Euro yang sering jadi pahlawan timnya, malah harus nonton Piala Dunia di rumah. Dengar aja udah berasa ada yang kurang. Selain itu ada juga kiper nomor 1 EPL saat ini yang mungkin absen, David Raya. Spanyol sepertinya akan memanggil 3 kiper Unai Simon, dan Alex Remiro sudah jadi pilihan utama De La Fuente. Satu slot. Sisa diperebutkan Robert Sanchez, Juan Garcia, dan David Raya. Jelas Raya lebih unggul, tapi Garcia lagi didukung banget di Spanyol. Peluang Raya dicoret sih kecil, tapi bukan berarti nol. Ola Aina adalah salah satu bek sayap yang sering diremehkan. Kalau cuma lihat nama doang mungkin banyak yang nggak sadar. Tapi yang rajin nonton Premier League pasti paham dia pemain yang berguna banget. Aina bukan tipe bek sayap yang neko-neko, tapi dia bikin tim seimbang banget. Larinya kencang, duelnya kuat, apalagi satu lawan satunya sulit dilewati. Yang gue suka dari Aina itu mentalnya mainnya tenang dan selalu pinter cari posisi. Nigeria nggak lolos bikin pemain kayak dia kehilangan panggung besar. Padahal Piala Dunia butuh pemain model Aina nggak mentereng tapi vital. Punya bek kanan solid yang bisa kunci penyerang sayap top itu barang langka yang diimpikan banyak timnas.
Joachim Andersen itu bek tengah idaman fans Premier League, klasik tapi modern. Tinggi jago duel udara tapi paling top, umpannya dari belakang. Kadang lihat umpan panjangnya rasanya kayak nonton gelandang bertahan bukan bek tengah. Denmark gagal lolos, bikin bek berkualitas seperti dia kehilangan panggung yang sangat besar. Di pertandingan Piala Dunia yang biasanya ketat secara taktik, bek model Andersen itu berharga banget. Dia main pakai kepala dingin stabil dan jarang bikin blunder. Sampai sekarang tersingkirnya Denmark dari Piala Dunia itu masih terasa mengejutkan meskipun media tidak terlalu banyak membahasnya. Bek tengah sisi kiri adalah Calafiori. Mungkin ini nama yang paling disayangkan di lini belakang. Dia ini tipe bek modern idaman tinggi kuat teknis dan sangat tenang saat memegang bola. Dia bukan sekadar bek tapi bisa memulai serangan. Kemampuannya membawa bola, memberi umpan terobosan, bahkan ikut menyerang semuanya impresif. Italia lagi-lagi nggak lolos, bikin fans kecewa karena Calafiori adalah wajah yang sangat layak ditonton di panggung besar. Piala Dunia itu tempatnya bek muda jadi bintang global, dan Calafiori jelas punya potensi itu. Sayang sekali Italia sudah tersingkir. Kerkes itu tipe bek kiri yang asik ditonton, energinya seolah nggak pernah habis, mainnya selalu ngegas. Dia tipe pemain yang bisa bikin kita merasakan emosi pertandingan hanya dari cara dia melakukan tackle. Kerkes punya kecepatan kekuatan, dan terutama keberanian saat maju. Dia cerminan bek sayap Premier League modern. Absennya Hungaria di Piala Dunia berarti pemain penuh energi seperti Kerkes tidak punya kesempatan untuk bersinar. Dan itu benar-benar disayangkan. Karena pemain yang bermain dengan hati seperti dia selalu membuat Piala Dunia lebih menarik. Kalau bicara gelandang yang absen dan bikin nyesek Tonali, pasti ada di urutan teratas. Dia tipe pemain yang makin ditonton makin terasa nilainya. Bukan pemain yang pamer skill, tapi setiap sentuhan bolanya terasa sangat berkelas dan efektif. Tonali bermain sangat cerdas, selalu tahu kapan harus mempercepat atau memperlambat tempo dan kapan harus membuka ruang. Kehebatannya ada pada kemampuannya yang lengkap. Untuk turnamen seperti Piala Dunia, pemain seperti Tonali itu ibarat emas. Absennya Italia berarti penonton kehilangan seorang jenderal lapangan tengah yang punya kelas sangat tinggi. Jujur saja, semakin melihat lini tengah tim lain semakin terasa sayang untuk Tonali. Selain dia, Carlos Baleba juga patut disebut. Baleba membawa energi yang berbeda, kekuatan kemampuan merebut bola dan lari yang eksplosif. Rasanya dia tipe gelandang yang bisa meledak jadi bintang besar di Piala Dunia. Jadi ketidakhadirannya sangat disayangkan. Damsgaard namanya saja sudah membangkitkan banyak kenangan terutama bagi yang ingat Euro. Dia tipe gelandang serang yang artistik. Sentuhan pertamanya cara berbalik dan umpan, akhirnya selalu terasa sangat halus. Damsgaard bukan nomor 10 yang klasik. Dia tidak hanya diam di tengah tapi bisa bergerak sangat fleksibel, menciptakan kejutan dari situasi yang tampaknya biasa saja. Denmark nggak lolos Piala Dunia bikin pemain seemosional ini kehilangan panggung besarnya. Piala Dunia itu butuh banget pemain pembuat momen, dan Damsgaard tipenya. Sekali nendang jauh atau umpan terobosan dia bisa mengubah alur laga.